Apa alasan kenapa Malaysia sering mengeklaim kebudayaan kita? Dan salah satunya adalah Reog Ponorogo. Saya hadir di sini bukan untuk menentukan siapa salah atau siapa benar, tapi hanya untuk meluruskan masalahnya supaya tidak memperkeruh hubungan kedua negara. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sebelum kita bahas lebih jauh, tak ada salahnya kita tengok secara singkat tentang Reog Ponorogo, supaya penonton lebih yakin bahwa Reog adalah tarian legendaris sekaligus menjadi ciri khas dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tari Reog mengandung cerita warisan nenek moyang yang sudah dikenal sampai mancanegara. Tarian ini biasanya dipentaskan setiap malam 1 Syuro atau malam bulan purnama. Tapi seiring perkembangan zaman, tarian ini juga dipentaskan untuk acara tertentu sehingga tidak hanya untuk ritual-ritual saja. Dari sejarahnya, tari Reog berasal dari cerita rakyat. Video kemarin sudah kita bahas dari versi Raja Kelana. Dan kali ini kita ambil dari cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Awalnya, pertunjukan Reog adalah suatu pertunjukan untuk menyindir Raja Kertabumi dan kerajaannya yang dilakukan oleh Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu sendiri adalah seorang abdi kerajaan Majapahit pada masa Raja Kertabumi abad ke-15. Dia melakukan pemberontakan karena tidak setuju dengan kepemerintahan yang penuh kezaliman dan di bawah kuat pengaruh istri Raja Kertabumi yang berasal dari Cina. Ki Ageng Kutu meninggalkan kerajaan dan mendirikan perguruan bela diri. Karena pasukannya terlalu kecil untuk melawan Majapahit, maka untuk menyindir kepemerintahan dan rajanya lewat seni Reog. Kata Reog sendiri berasal dari barongan yang diciptakan oleh Ki Ageng Kutu untuk para warog. Tapi setelah Ki Ageng Kutu dikalahkan oleh Raden Katong, barongan digunakan sebagai dakwah Islam. Setelah barongan dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat Ponorogo, barongan diganti nama menjadi Reog. Reog diambil dari kata Ryokun yang artinya Husnul Khotimah. Di dalam seni Reog sendiri terdapat beberapa tokoh, diantaranya yang pertama adalah Warog. Warog berasal dari kata wewarah yang artinya orang yang mempunyai tekad suci, memberi tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warog berarti wong kang sugih wewarah. Dalam kesenian Reog, untuk menjadi warog, seseorang harus betul-betul menguasai ilmu lahir dan batin. Yang kedua adalah Jatil. Jatil adalah prajurit berkuda. Jatilan sendiri adalah tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Yang ketiga adalah Bujanggarong. Bujanggarong digambarkan sebagai sosok patih muda yang secara fisik cenderung buruk rupa, namun cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Yang keempat adalah Klono Sewandono. Klono Sewandono menggambarkan seorang raja muda nan tampan. Klono juga merupakan seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti. Pusaka tersebut sangat ampuh dan dikenal dengan nama Pecut Samandiman. Yang terakhir adalah Singa Barong. Singa Barong adalah tokoh yang dominan pada kesenian Reog. Singa Barong sendiri adalah penari berkepala macan dengan hiasan merak. Topeng ini berukuran panjangnya kurang lebih 2,25 meter, lebarnya 2,3 meter dan beratnya kira-kira 50 kg.
Itulah secara singkat tentang Reog Ponorogo dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam kesenian tersebut. Kesenian tersebut sudah melegenda dan dikenal hingga ke mancanegara. Saking terkenalnya, tari reog nyaris diklaim sebagai hak kekayaan intelektualnya Malaysia. Bukan hanya reog, tapi masih banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysia. Apakah semua itu benar? Ini penjelasannya. Yang pertama, klaim tentang tari pendet. Tari pendet merupakan sebuah tarian tradisional dari Bali. Tahun 2009, tarian ini menjadi perbincangan karena muncul di program televisi Malaysia. Sebetulnya, Malaysia sendiri tidak pernah mengeklaim tari pendet sebagai budayanya. Karena sebetulnya iklan tersebut dibuat oleh Discovery Channel Singapura. Akhirnya pihak Discovery TV mengajukan permohonan maaf kepada kedua negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahpahaman tersebut. Yang kedua adalah tari tortor dan gondang sembilan. Tari tortor adalah kebudayaan dari suku Mandailing asal Sumatera Utara. Dan ternyata suku Mandailing ada yang tinggal di Malaysia hampir kurang lebih 200 tahun. Dan masalah muncul ketika mereka mengusulkan tari tortor dan gondang sembilan sebagai warisan budaya bangsanya. Kasus ini bukanlah pengakuan klaim atas kebudayaan tersebut menjadi warisan asli Malaysia, tetapi sebagai warisan budaya Mandailing yang asal-usulnya dari Indonesia. Jadi, meskipun status warisan nasional, hak milik tetap di tangan suku Mandailing. Yang ketiga adalah batik. Pihak Malaysia yang kabarnya mengeklaim dan mematenkan batik pernah menjadi sorotan dan menimbulkan reaksi keras dari pihak Indonesia. Sebetulnya, pada saat itu pihak Malaysia hanyalah mematenkan corak batik yang khas yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Malaysia, bukan mematenkan batiknya. Hal tersebut dilakukan supaya motif tersebut tidak dibajak oleh perusahaan lain. Dan yang terbaru adalah Reog Ponorogo. Tentang klaim Reog Ponorogo, sebetulnya ini adalah kejadian yang kedua kalinya. Hal tersebut diketahui saat Indonesia mengajukan reog sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Dan ternyata Malaysia sudah mengeklaim kesenian reog yang diberi nama barongan. Apakah itu betul? Hal ini pun dulu sempat ramai, dan ternyata ini permasalahannya. Dan ternyata di Malaysia terdapat sebuah tarian yang disebut tari barongan. Tarian ini menggunakan topeng dadak merak. Gerakannya pun sama persis dengan tari reog. Tarian ini beraliran Islami dan di topengnya bertuliskan Malaysia. Pada akhir November tahun 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak mengklaim Reog Ponorogo. Permasalahannya adalah reog yang di Malaysia bernama barongan itu memang ada di Johor dan di Selangor. Tarian itu dibawa oleh rakyat Jawa yang merantau sebelum Indonesia terbentuk, sehingga status mereka bukan WNI. Dan Malaysia juga mengakui bahwa asal-usul Reog Ponorogo adalah dari Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sedikit lega bahwa keempat budaya tersebut tidak diklaim oleh pihak Malaysia. Tapi tidak berarti kita lantas tenang dan diam begitu saja. Kita harus tetap berjuang melestarikan dan mendaftarkan budaya-budaya Indonesia agar diakui oleh UNESCO. Bukan hanya diakui oleh masyarakat dunia, tapi diakui secara hukum.
sehingga masalah-masalah yang sama tidak muncul kembali. Dan semoga generasi muda kita bisa menjunjung tinggi dan melestarikan kebudayaan kita, baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Kita bangga menjadi Indonesia, maju terus Indonesiaku.